Gus Miftah gegabah, tidak tahu karomahnya Pak Son Haji penjual es teh di Gerabak Magelang. Coba perhatikan bagaimana Pak Son Haji memiliki wajah karomah. Beliau memiliki amalan-amalan tertentu yang beliau amalkan secara istiqomah. Coba perhatikan sekali lagi bagaimana sinar wajah dari Pak Son Haji, bagaimana kerut wajah dari Pak Son Haji, bagaimana tatapan mukanya Pak Son Haji. Ini adalah menandakan orang yang memiliki karomah dari hasil amalan beliau yang beliau lakukan secara istiqomah, tetapi beliau sembunyikan. Oleh sebab itulah, hanya gara-gara ucapan dari Gus Miftah hanya beberapa detik saja mampu menghancur luluhkan segalanya. Kini Pak Son Haji diangkat derajatnya oleh Allah Jalla Jalaluh. Ada yang mengajak umroh secara gratis, kan sudah viral tuh videonya. Langsung mengajak umroh gratis. Bahkan ada yang datang langsung memberikan uang ratusan juta rupiah. Tidak hanya itu kan yang terekam oleh media. Yang tidak terekam oleh media luar biasa. Para politikus, para tokoh bangsa, bahkan MUI, para ulama, para kiai, para santri, dan juga para netizen. Bahkan nih Pak Prabowo melalui sekretarisnya langsung menegur Gus Miftah. Oleh sebab itulah kita tidak boleh adigang adigung adikuno. Kita tidak boleh merasa besar, merasa di atas, merasa segalanya, tidak. Semua manusia itu tercipta sama dari air yang hina. Jadi kita harus tetap ingat bahwa kita ini adalah manusia yang tercipta dari air yang hina. Sama, Pak Presiden tercipta dari air yang hina. Saya juga tercipta dari air yang hina. Semuanya kita ini tercipta dari air yang hina. Kalau bapak kita Nabi Adam dahulu tercipta dari tanah, tetapi kalau Sayyidah Hawa tidak tercipta dari tanah, melainkan tercipta dari tulang rusuknya Nabi Adam. Nah, anak cucu Adam dan Hawa semuanya sama tercipta dari air yang hina. Nah, bagi para netizen yang ingin tahu kira-kira karomah apa yang dimiliki oleh Pak Son Haji, perhatikan nih. Kan banyak orang yang tidak tahu dan tidak mengira bahwa Pak Son Haji, sang penjual es teh di Gerabak Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, memiliki karomah. Nah, karomah itu adalah kemuliaan. Memiliki kemuliaan karomah dari buah amalan beliau, amalan baik yang dilakukan secara istiqomah, yang beliau sembunyikan. Nah, saat ini ditambahkan oleh Allah. Ditambahkan oleh Allah, derajatnya diangkat oleh Allah. Allah Maha Berkuasa. Allah bisa mencopot siapa saja yang awalnya mulia menjadi terhina. Dan Allah bisa kuasa mengangkat derajat siapa saja yang awalnya hina, seolah-olah hina, tetapi langsung diangkat derajatnya oleh Allah menjadi orang yang terhormat dan sangat mulia. Kini Pak Son Haji diangkat derajatnya oleh Allah Jalla Jalaluh. Banyak netizen yang simpati. Ada yang mengajak umroh secara gratis, cuma-cuma, ada yang beri uang hingga ratusan juta rupiah. Bahkan nih para tokoh, politikus, kemudian para ulama di MUI, para kiai, para santri, hingga Presiden Prabowo Subianto melalui sekretarisnya sudah ikut membela Pak Son Haji. Ini sungguh luar biasa. Nah, siapakah Son Haji itu? Nah, perhatikan. Son Haji di Indonesia ini banyak orang yang namanya Son Haji. Lalu ada rahasia apa nama Son Haji itu? Son Haji adalah nama sebuah desa di Maroko. Jadi Son Haji itu nama sebuah kampung, sebuah desa menjadi daerah yang agak luas sekarang di daerah Maroko. Di sana, di desa Son Haji itu banyak melahirkan para wali Allah. Jadi banyak wali Allah yang lahir dari desa Son Haji di Maroko. Dan juga banyak melahirkan para ulama sekali berdunia.
sekelas dunia internasional. Contohnya siapa? Contohnya nih, semisal penyusun kitab Matan Jurumiyah. Nah, seluruh santri di Indonesia, bahkan di Malaysia, di Thailand, di Asia, bahkan di dunia itu, kalau ingin belajar kitab Nahwu, ya dasarnya dari Matan Jurumiyah. Penyusun kitab Matan Jurumiyah adalah Abu Abdillah Sidi Muhammad bin Dawud As-Sunhaji, orang Sunhaji. Jadi orang Indonesia kalau memiliki nama Sunhaji yang menjadi ulama, menjadi tokoh, menjadi orang yang ahli karomah dan seterusnya, itu banyak sekali. Jadi nama Sunhaji ini memiliki rahasia khusus. Ini baru namanya loh ya. Belum tentang amaliyah-amaliyah yang dilakukan oleh orang-orang yang bernama Sunhaji. Nah, kalau pengarang Jurumiyah yang juga dikenal dengan nama Abu Jurum atau Ibnu Jurum ya. Ibnu Jurum, ia lahir di Fez, Maroko pada tahun 672 Hijriah dan wafat pada tahun 723 Hijriah. Nah, kita kembali kepada Pak Sunhaji, penjual es teh di Gerabak Magelang. Ini kan ada seorang tokoh yang menjadi pejabat. Ya, kita sebut Gus Miftah lah. Apakah seperti ini kita termasuk ghibah? Nah, ini kita akan membahas ya, kan saya tidak membahas masalah kejelekan atau kebaikan, tidak. Kita akan membandingkan nih, ada hamba-hamba Allah, judulnya hamba Allah, yang sama-sama terbuat dari air hina, air yang hina. Satunya diangkat derajatnya oleh Allah, ya, kemudian menjadi penceramah ke sana kemari, bahkan sekarang diangkat menjadi orang khususnya presiden, ya kan gitu, tenaga ahli khusus, staf khususnya presiden. Dan tugas beliau ini kan harusnya memberikan kesejukan antar umat beragama. Jadi beliaunya ini sudah diangkat derajatnya oleh Allah. Kemudian salah satunya ada lagi hamba Allah yang kelihatan secara lahiriah, yang nampak. Beliau saat ini ya, saat kemarin itu penjual es teh. Adapun saat ini berbeda beliau nih. Pak Sunhaji ini sudah berbeda dalam hitungan beberapa menit ya, berapa jam saja. Nah, dua tokoh yang masing-masing hamba Allah ini, yang satunya tidak hati-hati alias gegabah mengucapkan kata-kata di atas panggung yang direkam oleh banyak orang. Kemudian Allah menggerakkan hamba-hambanya memviralkan video itu kemana-mana hingga menimbulkan aksi dan reaksi. Dan Allah mengangkat derajat hamba Allah yang awalnya sebagai penjual es teh, kemudian dibalik keadaan, yang penjual es teh ini dieluk-elukan di mana-mana, yang penceramah digebukin di mana-mana. Inilah yang harus menjadi pelajaran dan ibrah bagi kita semua. Semoga manfaat dan barokah. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu taala a'lamu bishawab.